Kudus yang kami berkati Allah. Biar ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami. Kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hidup kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini oleh karena kasih setia Tuhan. Sungguh baik kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini Mama saat Acoustic Voice boleh merayakan perayaan Paskah. Ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Di tempat ini Tuhan, kami merasa sangat kecil. Betapa luasnya jagat raya ini, tetapi Engkau melihat kami sangat berharga. Komunitas Mamasa Acoustic Voice, kami mohon kuduskan persekutuan ini sehingga berkenan bagi-Mu dan membawa kami lebih berdampak melalui kehadiran kami dalam pujian-pujian komunitas ini menjangkau sebanyak jiwa. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu dalam metode khusus. Engkau Tuhan memberkati kami sehingga semuanya kami jalani bersama dalam cinta kasih-Mu. Kami mohon ampun atas dosa kami Tuhan. Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Jadi di dalam nama Allah Tritunggal. Amin. Hosana Raja Damai, Hosana Rajaku. Dia datang dalam kehidupan kita. Karya penyelamatannya telah ada dalam kehidupan kita. Mari saudara dan berkasih dalam Tuhan, dalam konser naratif saat ini, teman-teman sama-sama berfokus membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nats dari kelompok 1 terdapat dalam Matius 21 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Yesus dieluk-elukkan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Komunitas kita paduan suara
dan refleksi tentang bagaimana komunitas paduan suara menyambut Kristus sebagai pemimpin dan sumber harmoni mereka, menyatukan berbagai suara dalam satu pujian. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang maha tinggi. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Mari kita angkat bersama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Ini cerita tentang Yesus dieluk-elukkan di Betgate atau masuk Yerusalem dan diteriaki dengan hosana. Saya lihatnya tadi kayak malu-malu mau ketawa. Padahal memang pada suatu situasi waktu itu orang memang senang menyambut Yesus. Tapi kita juga dalam beribadah biasa orang kaku sekali tepuk tangan. Kalau sudah ini, jadi disinilah teman-teman kita tadi saya lihat kenapa kayak apa? DP kayak tahan sekali ketawanya, kerai. Padahal di situ, karena memang waktu itu orang teriakan sukacita menyambut sang raja. Hanya menjadi pencatatan orang yang berteriak hosana juga yang berteriak kembali salibkan. Ini yang penting menjadi warning bagi kita bahwa dalam pujian-pujian yang kita lakukan ini mesti menjadi pujian yang continue, yang tidak berubah untuk bermuji salibkan, tetapi yang ada adalah hosana, hosana, hosana. Nah, ini refleksi kita di narasi ini. Kita bergembira menyambut sang raja. Jadi tadi saya lihat tahan-tahan ketawanya sampai padahal tidak apa-apa. Karena ini kan namanya kita merefleksikan apa yang terjadi dalam kitab suci. Dalam Markus 14 ayat 32 sampai 42 di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Dia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Yang dibaca oleh Usi dengan mengkomparasikan dengan kehidupan kita di maaf karena kita saling menopang, saling menguatkan. Di tengah kesibukan dan keaktifannya bersama maaf, dia harus menanggung duka yang mendalam atas kehilangan orang tua yang sangat dikasihinya. Hidupnya terasa sunyi dan seolah kehilangan makna.
ia berharap di tengah komunitas itu ia menemukan penghiburan dan kehangatan yang sempat hilang. Pelan-pelan ia mulai menjauh, bukan karena imannya pudar, bukan karena ia marah kepada Tuhan, namun ia hanya merasa asing di tengah orang-orang yang tidak memahami keadaannya. Dalam keheningan yang ia pilih, ia mencoba merawat imannya. Dengan tangis yang tak terdengar, ia memanjatkan doa-doa lirik yang hanya Tuhan yang tahu. Hidupku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Ada yang tidak pernah merasakan Getsemani. Di situ ada pertarungan, kesedihan yang dalam. Bayangkan Yesus di situ. Kalau kita membaca semua kitab Injil, dia katakan, hatiku sedih seperti mau mati rasanya. Kalau pergumulan-pergumulan yang kita hadapi baik di pribadi maupun keluarga, mungkin tidak seperti yang Yesus alami, sampai peluhnya seperti titik-titik darah. Begitu mengerikannya penderitaan. Tapi satu hal, kekuatannya Yesus adalah berdoa. Mungkin kita sendiri berdoa, ya tadi mungkin komunitas kita sempat seperti Yesus dan murid-muridnya. Mesti selalu kita ingat,
bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu. Ada biasa kita doakan begitu? Ini yang penting menjadi kunci doa kita. Bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Di situ terungkap kerentanan kita, tetapi sekaligus juga ada pengharapan kita. Satu hal teman-teman, lihat Yesus setelah kembali dari doanya sendiri seorang diri, dia kembali lihat temannya, murid-muridnya. Dia panggillah Simon. Wahai Simon, kenapa kau tidur saja? Dan ini yang mau dikatakan kepada kita, supaya kita tidak ada satupun yang tidur saat teman-teman kita sedang berdoa, sedang menangis, baru kita tidur saja. Ini menjadi hal penting untuk kita dalam komunitas ini, seperti yang direfleksikan teman-teman kita tadi. Dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Di Getsemani itulah kita semua akan menghadapi Getsemani yang kecil dibanding Getsemani yang dihadapi Yesus. Tetapi Yesus katakan, Getsemani yang dihadapi, tidak ada satupun Simon yang tidur. Tahu diaminkan Simon? Amin. Tidak ada Simon lagi yang tidur. Semua berjaga-jaga dan berdoa untuk temannya, untuk sahabatnya, untuk komunitasnya. Amin. Tuhan menolong kita. Yesus disalibkan. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan disitulah ia disalibkan. Mereka bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi. Sesudah prajurit-prajurit itu menyelipkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Ketika paku-paku besar tajam dipalu dan ditikamkan ke telapak tangan dan kakinya, darah merah mengalir, menetes deras membasah tanah. Bukit Golgota mematung dalam luka yang tak bersuara. Angin pun menahan nafasnya, menyaksikan sang hidup tergantung dalam kematian. Paku menembus tangan yang pernah menyentuh orang sakit dan menyembuhkan. Menggema dalam jiwa kita yang sering lupa bahwa ini semua demi cinta. Dan kini salib itu tidak hanya kayu. Salib itu adalah diam yang berteriak, adalah luka yang menyembuhkan, adalah keheningan yang menyayat hati, namun membawa damai.
bukit itu ia dibaringkan. Tubuhnya penuh luka, terbaring di atas salib. Tanpa perlawanan, tanpa kata, hanya keheningan dan ketaatan. Tangannya dibuka lebar, bukan dipaksa, tapi diserahkan. Paku ditancapkan tidak sekadar ke daging, tetapi ke dalam sejarah manusia. Waktu hampir 3 jam. Tubuhnya telah tergantung selama berjam-jam. Nafasnya semakin pendek, darahnya hampir habis. Suara ejekan telah perlahan hilang. Hanya tersisa suara napas yang terputus-putus dan isak tangis dari mereka yang mengasihinya. Ia menatap ibunya Maria yang berdiri di bawah salib, menahan duka tanpa kata. Lalu suaranya pecah dalam keheningan. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jeritan yang menembus langit, jeritan yang membawa beban seluruh dosa dunia. Lalu hening lagi. Napasnya semakin lambat, kepalanya terpulang. Dengan sisa kekuatan ia berseru, "Sudah selesai." Dunia menangis, surga pun terdiam. Sang Mesias telah wafat di kayu salib, kasih sejati dimeteraikan, dan dari kematiannya kehidupan kita dimulai. Komunitas kami, kelompok musik memasah acoustic voice. Di dalam komitmen bersama, kami latihan, kami berdoa, kami menyanyi. Semua kami lakukan sebagai wujud kasih kepada Dia yang telah mati bagi kita semua. Yohanes pasal 19 ayat 16 sampai 30. Kami menyanyi bukan agar didengar dunia, tetapi agar dunia mendengar tentang salib-Mu. Demikian firman Tuhan. Amin. Paduan suara memasak acoustic voice, berapa sih yang kita sudah korbankan?
ada yang bisa sebanding dengan salib, nilai salib dengan apa yang kita buat selama ini untuk maaf. Ada yang bisa sebanding dengan salib atau cerita salib yang kita didengarkan tadi. Saya tidak tahu apakah kita ada di situ pada saat teman-teman merefleksikannya. Tapi saya berharap kita semua pada saat teman-teman merefleksikannya, kita ada di situ di peristiwa itu. Supaya perayaan Paskah yang kita rayakan malam ini maknai sungguh-sungguh membawa kita dalam satu konser narasi Paskah yang akan mengalir terus dalam jiwa pelayanan kita. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih ikan. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang ada disalibkan itu. Ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitakannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Maria pergi ke kubur Yesus pada waktu sekali. Kubur kosong, kubur kosong membuktikan Yesus hidup. Tentang bagaimana kebangkitan Kristus membawa harapan baru bagi komunitas paduan suara kita, Mamasa Acoustic Voice, dalam semangat pelayanan dan memperbaharui komitmen dalam memaknai kebangkitan Yesus Kristus. Mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Sudah saatnya kita menjadi saksi-saksi Yesus. Kita diutus agar dunia melihat cerminan Yesus Kristus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Dengan semangat kebangkitan, mari kita bangkit dalam setiap pelayanan. Karena salib adalah simbol memberi diri yang kita wujudkan dalam memberi waktu, tenaga, bahkan materi tanpa
mengharapkan balasan. Amin. Dari kisah kebangkitan Yesus yang waktu Maria itu datang di kubur Yesus dengan kelesuan, dengan tangisan. Tapi setelah bertemu dengan Yesus yang bangkit, tangisan, kelesuan diubah menjadi semangat, menjadi keberanian. Karena itu juga bagi kita sekalian, Paskah ini membaharui kita untuk membangun komitmen baru bahwa komunitas Masa Acoustic Voice untuk memberitakan Kristus yang bangkit melalui pelayanan kita. Yang kedua, teman-teman terus punya komitmen pribadi bahwa Masa Acoustic Voice ini dipakai Tuhan untuk mau memakai kita menjadi pelayannya. Jadi bukan hanya menjadi majelis, pendeta, penatua, diaken, tetapi juga dalam komunitas ini Tuhan mau pakai kita menjadi pelayannya. Tetap punya komitmen bersama, punya semangat. Jadi kalau ada yang letih lesu atau berbeban berat, coba tepuk temannya di sebelah kanan. Halo, semangat, komitmen. Ya. Semua, kalau misalnya ada teman-teman, kan biasa juga kita tidak sadar ya, kalau misalnya kenapa nih Fuji tidak pernah lagi aktif, memang biasa begitu. Kadang kita kan keluar kata-kata begitu. Sekarang apalagi kalau melahirkan lagi, atau kita lihat kenapa Fuji di tempat ini diaktif, baru di MAF kurang aktif. Memang dia begitu. Jadi kita mulai datangi dan halo, semangat, komitmen untuk maaf. Jadi akhirnya kita saling menyemangati, apalagi ya ini tadi dengan menyanyinya teman-teman, kalau kita ketawa, tapi menurut saya ya itu menggairahkan kita. Apalagi waktu Erwin? Tidak ya Erwin tadi yang Maria, dia sebenarnya tidak bagaimana, tapi menurut saya yang saya hayati itu memberi semangat untuk kita, komitmen untuk kita. Ya, karena itu teman-teman, kita saling menyemangati. Kalau ada teman yang letih lesu kayak apalah di dalam MAF ini, ayo datangi, ayo kita bersama. Kita dipakai Tuhan di komunitas ini memberitakan Kristus yang bangkit. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab Yesus kepadanya, Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Semoga kita di persekutuan MAF tetap bangkit, solid dan kompak selalu. Jika mata dapat berbicara seperti mulut, dan mulut dapat melihat seperti mata, entah apa yang akan diungkapkan oleh mataku, dan apa yang akan disaksikan oleh mulutku. Jika kulit dapat mendengar seperti telinga, dan telinga dapat merasa seperti kulit, entah apa yang akan dirasakan oleh telingaku, dan apa yang akan didengarkan oleh kulitku. Kebaikan-Mu Tuhan melampaui segala pengertian, akal, dan perasaan. Tak satu pun panca indraku dapat mengungkapkannya. Betapa jiwa ini bersyukur padamu. Paskah adalah pesta kemenangan, dan meskipun ragaku tidak menyaksikannya, tetapi jiwaku mabuk dalam sembah dan hormat. Aku tenggelam dalam cinta. Terima kasih untuk tidak selamanya mati, Tuhan. Terima kasih karena surga itu ada, dan Engkau tidak serakah untuk menempatinya sendiri, tetapi ada tempat buat kami di sana. Selamat Paskah.
hidup jadi berarti sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyembuhkan, bahkan hati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan dia hidup. Dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kami dari Kelompok 6. Yesus bangkit, kita hidup. Kita sudah menikmati narasi konser Paskah tentang damai sejahtera Kristus dalam keluarga. Keluarga besar kita, paduan suara Mamasa Acoustic Voice, yang kita sendiri sudah hayati bahwa di dalamnya ada Hosiana, juga ada Getsemani, ada salib, tetapi juga ada semangat, dan kita siap untuk menjadi saksi bahwa Yesus mati, Yesus bangkit, dan di dalamnya ada jaminan kehidupan. Karena itu, saudara-saudara, damai sejahtera Kristus dalam keluarga besar Mamasa Acoustic Voice adalah sebuah keadaan harmonis, saling pengertian, dan penuh kasih yang melampaui sebuah hubungan profesional dalam sebuah kelompok musik. Ini adalah atmosfer di mana kasih Kristus menjadi landasan interaksi, menciptakan rasa aman, diterima, dihargai, didukung dalam kelompok paduan suara ini. Melalui perayaan Paskah malam ini, yang dalam tema damai sejahtera Kristus dalam keluarga besar kita, Mamasa Acoustic Voice menciptakan sebuah ekosistem rohani yang sehat, di mana harmoni musik berpadu dengan harmoni relasi yang didasarkan pada kasih Kristus. Ini bukan hanya tentang menghasilkan suara yang indah, tetapi juga tentang membangun komunitas yang saling mengasihi, mendukung, dan bersama-sama memuliakan, bersaksi tentang Tuhan. Ketika damai sejahtera Kristus hadir dalam komunitas kita, Mamasa Acoustic Voice bukan hanya sekedar kelompok musik, tetapi benar-benar menjadi sebuah keluarga rohani yang kuat dan berdampak. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku dan bermazmur bagimu di hadapan para ilah bangsa-bangsa. Aku hendak sujud ke arah baik-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih dan kesetiaan-Mu, sebab Kamu buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Menaikkan syukur, kita akan nyanyikan bersama sambil membawa persembahan syukur kita di hadapan Tuhan. Memuji, meninggikan nama-Mu.
Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan tolong kami sehingga konser narasi Paskah yang kami lakukan bersama sungguh-sungguh berdampak dalam diri kami dan dalam komunitas kami, paduan suara Mamasa Acoustic Voice. Tuhan kami di surga, kami sampaikan padamu bahwa di komunitas kami Mamasa Acoustic Voice kiranya terus mengalir hosiana bagimu Tuhan, baik kami pengurus maupun anggota, baik keluarga kami maupun sahabat-sahabat kami. Hosiana bagimu Tuhan. Tuhan kami di sorga, kami datang memohon berkatilah kami malam ini, lindungi kami dari segala yang jahat, dan kami menikmati alam ciptaan ini dengan sukacita karena kami mengamini Tuhan bersama kami. Inilah doa kami Tuhan, ampuni dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami datang berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kamu datanglah kerjaanmu, janganlah tempatmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh satu sukacita yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Mari kita katakan bahwa betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan dalam kehidupan kita. Mari teman-temanku, saudara kekasih, mari kita berdiri. Kita katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Damai sejahtera Kristus memelihara kita, ada dalam diri kita, hati kita, dan juga memimpin komunitas kita, Mamasa Acoustic Voice. Maka sebagai jaminanmu, terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin.
Coret. Kitab yang berawalan Y. Sebutkan kitab yang berawalan G. Galatia. Siapa? Siapa lagi? Bisa lepas ya? Sebutkan kitab yang berawalan U. Kalau tadi kedengar. Dia lagi. Kitab yang berakhiran I. Sana. Sebutkan kitab yang berakhiran B. Ayub. Kitab yang berawalan F. Sebutkan kitab yang berawalan B. Wahyu. Ini duluan, Ini duluan. Sebutkan kitab yang berakhiran S. Matius. Ya. Jangan dulu, Ada lagi. Sebutkan kitab yang cuma 3 huruf. Des. Ya. Jangan. Turun harga diri dari kakak layan. Sebutkan kitab yang berakhiran U. Berakhiran U. Ya. Nggak bisa bibir tanah. Bibir mau keluar. Sebutkan kitab yang berakhiran E. 1, 2, 3. Maria. Kenapa kesebutin? Aduh. Berakhiran E. Rose. Sebutkan kitab yang berakhiran A. Semuanya. Roma itu. Kitab apa kan yang di dalam kitabnya tidak menyebut nama
nama Tuhan. Eser. Iya. Mana saya tahu? Berapa tahun umat Israel berjalan dari Mesir ke Kanaan? Angkat tangan dulu. Sore ini. 2, 3. Coret. Coretan sekarang. Hei. Kembali juga. Oh tidak. Coret. Sorry nih, tadi dia siapa kak? Aduh, siapa kak? Siapa nih? Siapa dia? Siapa dia? Orang yang meminta mayat Yesus. Coba kau, sini Simon. Corekin. Siapa itu? Aku butuh Tuhan untuk membuat sebuah kapal. Ketika air pas surut, ada tanda pelangi. Siapa kak aku? Ya. Kenapa kesana bisa dapat soal begitu? Dia orang raja di Babel. Aku mendapat mimpi tentang tulisan dinding. Aku sangat menghormati Allahnya Daniel dan teman-temannya. Siapa aku? Raja Elia. Ayah. Aku seorang rasul. Aku seorang rasul. Ketika aku mati, aku dilempari dengan batu. Takut tahu itu mau kata bukan namanya. Ketika aku melihat ke langit, Tuhan mengatakan kepadaku bahwa Dia akan bersamaku di laut. Siapa aku? Soleman. Tidak dapat tidak Soleman namanya. Kamu bilang mati ya kan? Dilempar batu. Siapa kak? Nama dari anak Abraham. Siapa yang kedua? Iya tahu. Bisa. Oke Mi, ambil Mi. Oke, sekarang bersama santri saya. Di sini, kamera pegang Erwin. Bikin soal. Tunggu. Sebutkan nama kitab, cuma 3 detik ya. Sebutkan nama kitab di Alkitab yang 3 suku kata. 1, 2, Siapa Rasul? Gitu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Sungguh ku di kakimu,
Haleluya bagimu Tuhan. Pagi ini kami tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Kami sehat, kami hidup, kami bahagia hari ini. Terima kasih Tuhan atas anugerah. Dan kami masih akan melanjutkan kegiatan kami dari perayaan Paskah Nanas Agustinus. Tuhan menolong kami. Seperti firman sudah mengingatkan kami bahwa kami ini buatan diciptakan dalam Yesus Kristus. Terima kasih. Engkau menolong kami memberi kami berkat dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur. Amin. Harapanku hanya
There's one salvation, one doorway that leads to life, one redemption, one confession. I believe in the name of Jesus Christ. Hey! I believe in the crucifixion. By His blood I have been set free. I believe